Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Tristors di sini. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang diberikan kepada kami untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Data Warehouse. Tanpa berlama-lama, mari kita ke videonya. Soal pertama, dosen meminta kami untuk menjelaskan pengertian dari Data Warehouse. Saya menuliskan di sini, Data Warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain atau sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditunjukkan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi data warehouse ini menurut saya itu berguna untuk pengambilan suatu yang bisa dikatakan seperti laporan yang ada. Contohnya kita ambil di apotek. Di apotek kan nih ada obat dijual. Jadi itu dilaporkan, ditulis dalam suatu laporan nama-nama obat yang ada. Tentunya dalam setiap hari atau setiap bulannya pasti ada obat-obat yang sudah habis stoknya. Maka laporan akan dibuat jika stok dari obat itu sudah habis. Dan jika ada stok masuk lagi akan dibuat laporan. Itulah kegunaan atau saat itulah data warehouse ini digunakan atau diperlukan. Contohnya saya tulis juga di sini laporan penjualan barang, ada juga laporan kehadiran pegawai, ada laporan gaji pegawai dan lain-lainnya. Tentu teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari sana. Dan kedua, pengertian dari database, data warehouse, dan data mining. Ada 3 jenis data di sini teman-teman. Database, data warehouse, dan data mining. Dan database itu adalah perangkat data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Teman-teman tahu nggak, misalnya kalau teman-teman pergi ke rumah sakit kan, terus bilang sama yang ada di meja pelayanan, Mbak, pasien atas nama ini, mereka bisa tinggal cari tetap, oh ada apa di ruangan A3 misalnya. Itu semua data pasien, data-data perawat, data-data dokter, obat, kamar bahkan disimpan dalam database agar suatu saat bisa mudah untuk diakses. Kan susah kalau contohnya hanya dicatat-catat tangan manual begitu. Lebih baik disimpan di suatu database. Penyimpanan HP atau penyimpanan yang ada di dalam website, aplikasi juga dibuat di dalam database agar lebih mudah untuk dicari ataupun dilihat. Data warehouse tentu sudah saya jelaskan tadi. Dan data mining adalah merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak. Data warehouse, data mining merupakan teknologi yang diharapkan dapat membantu komunikasi antar data pemakainya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Kami diminta untuk merancang 3 tabel dimensi dan 2 tabel fakta. Itu dosen saya minta ada 3, pilih salah satu, rumah sakit, kampus, dan supermarket atau mall. Saya membuat tabel mata kuliah dosen mahasiswa dan tabel KRS dan tabel KS. Ini dia saya sudah buat, dan saya juga membuat relasinya menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Ini adalah relasi yang saya buat dengan foreign key dan primary key yang berhubungan. Kemudian sumber data eksternal untuk tadi kan saya untuk nomor 3 tadi. Yang 3 tadi itu adalah kan rumah sakit, kampus, dan supermarket. Data-data eksternal yang didapatkan dari luar. Misalnya inilah saya bikin pemasukan obat itu kan di luar. Tenaga kesehatan yang baru datang. Itu kan yang dari eksternal itu masih. Di kampus ya. Ini dia laporan tentang perkuliahan mahasiswa dan laporan peningkatan kampus. Tentunya setiap tahunnya, setiap semesternya kampus akan membuat suatu laporan bagaimana mahasiswa itu bertambah atau berkurang. Itu laporan-laporan dibikin. Dan supermarketnya ya barang-barang yang datang atau keluar tentunya. Di nomor 5, saya lupa menulis soalnya. Nomor 5 kita diminta sini untuk menentukan max dan minnya dari angka-angka sini. Rumusnya ini yang kita pakai. V1 sama dengan V kurang min A per max A dikurang min A dikali new max A dikurang new min A ditambah new min A. Oke, dengan rumus ini
Dan kita bisa mengurutkannya ini. Ini diurutkan dari terkecil ke terbesar ya teman-teman. Dan dari rumus ini tadi kita bisa menghasilkan new max 1 dan new min 0. Cara pengerjaannya seperti ini teman-teman, bisa dipahami. Oke. Soal terakhir adalah menentukan pembelian paling sedikit dan paling banyak dari tabel yang sudah diberikan pada kami pada pertemuan 3 kalau saya tidak salah. Saya menggunakan rumus query ini dan hasilnya seperti ini. Ini untuk yang paling sedikit, dan untuk yang paling banyak ini dia kode-kodenya, dan hasilnya juga seperti ini. Teman-teman bisa mencobanya di aplikasi MySQL Workbench. Saya akan coba apakah bisa berpindah ke aplikasi MySQL Workbench. Oke, sepertinya bisa. Pertama-tama simpan dulu tabel-tabel yang sudah diberikan dan digunakan dengan cara mengetik use dw sales. Oke, sekarang kita sudah berada di dw sales. Sekarang kita akan memilih from customer untuk menampilkan data-data customer. Yap, tampil. Dan ini adalah kode query untuk menampilkan yang paling sedikit. Tampilkan lagi. Ya, ini dia teman-teman hasilnya. Sudah dapat, bisa dilihat dan dibaca. Ini juga teman-teman, saya sudah menyimpan yang paling bawah. Ini untuk yang paling banyak. Kita jalankan. Oke, sudah jalan juga. Baiklah, dari 6 soal saya sudah berhasil membuatnya, tentu dari bantuan materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen dan juga Google. Tentunya saya cari tahu sedikit tentang materi dari Google, juga materi-materi yang diberikan oleh dosen saya. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.